Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Salah satu penyebab kegagalan dalam SNMPTN adalah pengisian PDSS yang tidak benar. Pengen tahu bagaimana cara mengisi PDSS yang benar? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Walaupun PDSS adalah wilayah sekolah, sebagai siswa kalian harus tahu proses dari PDSS itu. Berikut ini Mister akan sampaikan tentang tutorial untuk pengisian PDSS sesuai dengan LTMPT. Tutorial untuk PDSS ini dimulai dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah finalisasi profil sekolah. Tahap yang kedua adalah finalisasi data siswa yang eligible. Tahap yang ketiga, finalisasi data kurikulum. Yang keempat, finalisasi data nilai siswa yang eligible. Setiap tahap ini harus berurutan, tidak boleh langsung loncat ke 2. Harus berurutan dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Harus berurutan. Kita mulai bahas untuk tahap yang pertama dulu. Tahap pertama, finalisasi profil sekolah. Ketika kalian sudah masuk di akun sekolah dan sudah memasukkan passwordnya, nanti akan muncul di dalam dashboard itu profil sekolah. Profil sekolah, akreditasi sekolah, dan alamat sekolah, beserta nama kepala sekolah. Dan di bagian atas itu juga ada jurusan, itu juga informasi tentang kota jurusan. Apabila ini sudah tepat, bisa langsung kalian simpan. Tetapi kalau belum tepat, kalian harus perbaiki lewat vervalsp.data.kemendikbud.go.id. Langsung aja, kalau udah tepat, langsung aja kalian lihat di bagian atas jurusan. Di bagian atas jurusan ada IPS, ada IPA, dan ada bahasa. Itu ada kotanya. Ada kotanya, kemudian di sebelah kanannya ada reguler 3 tahun, akselerasi 4 semester, akselerasi 6 semester, dan reguler 4 tahun. Ini kalian checklist salah satu. Kemudian setelah di checklist, disimpan. Setelah disimpan, baru difinalisasi. Di bagian kiri, finalisasi. Finalisasi data, dicentang, terus nanti langsung masuk. Jadi data sekolah atau profil sekolah sudah finalisasi. Masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah finalisasi data yang eligible. Ada 2 metode. Metode yang pertama adalah metode manual. Metode yang kedua adalah metode bulk upload. Yang pertama dulu, metode manual. Caranya gampang sekali, yaitu memasukkan NISN siswa yang eligible satu per satu per jurusannya. Jadi IPA dulu, IPS dulu, baru bahasa. IPA diselesaikan dulu, baru IPS, baru bahasa. Ini NISN-nya dimasukkan, ini perurutan. Jadi kalau urutan pertama adalah ranking pertama, urutan kedua berarti ranking kedua, dan seterusnya. Apabila ada salah dalam perankingan, harusnya ranking 3 tetapi masuk di urutan yang kelima, bisa kalian ganti dengan mendrag namanya ke atas. Itu. Kemudian selanjutnya, setelah proses ini selesai, itu adalah cara yang pertama, disimpan. Cara yang kedua adalah menggunakan bulk upload. Bagian import kalian lihat di situ. Kemudian pakai template-nya kalian unduh dulu. Template yang sudah diunduh, kemudian kalian masukkan NISN sesuai dengan template. Kemudian kalian upload, langsung akan muncul nama-nama siswa yang eligible. Habis itu kalian simpan. Tahap yang kedua sudah selesai, yaitu finalisasi untuk data siswa yang eligible. Tahap yang ketiga, finalisasi data kurikulum. Untuk finalisasi data kurikulum, bisa dilihat dulu di dalam dashboard awal peserta itu ada peringkat, ada nama siswa, kemudian ada jenis studi, kemudian sebelahnya adalah penilaian. Di sini harus kalian ubah adalah di data kurikulumnya. Data kurikulumnya karena tadi memilih reguler 3 tahun diganti 3 tahun.
Kemudian setelah itu, setelah kalian ganti menjadi 3 tahun, ada tingkat 10, tingkat 11, sama tingkat 12. Maksudnya tingkat di sini adalah kelas 10, 11, dan kelas 12. Di situ, di semester 1, kalian diminta untuk memilih kurikulum. Semester 2 juga sama, memilih kurikulum. Dan seterusnya. Di sini misalkan kalian pilih kurikulum untuk yang semester 1 adalah 2013, untuk semester 2 yang KTSP atau 2006. Di sini misalkan ada tulisan detail kurikulum atau hapus kurikulum. Di sini kita klik untuk yang kurikulum 2006. Detail kurikulumnya kita klik, nanti akan muncul mata pelajaran per kurikulum. Nanti akan muncul beberapa mata pelajaran, ada mata pelajaran, terus ada KKM, ada jam. Yang sebelah kanannya adalah digunakan. Misalkan di sini ada fisika. Fisika kita masukkan nilai KKM-nya, jamnya juga kita masukkan. Kemudian biologi juga kita masukkan KKM-nya, jamnya juga dimasukkan. Diperlukan itu digeser supaya nanti bisa aktif. Setelah selesai semua disimpan. Katakanlah itu adalah di semester kedua. Kita pengen mengisi untuk yang semester selanjutnya, semester 3 atau di kelas 11 semester 1. Itu cara cepatnya, langsung aja salin dari semester kedua tadi, disalin, lanjut lagi disalin, dan seterusnya sampai di kelas 12 semester 2. Itu setelah itu disimpan. Setelah semua selesai semua untuk pengisian kurikulum, setelah itu baru kalian langsung finalisasi data kurikulum. Diklik langsung difinalisasi. Tahap ketiga sudah selesai. Tahap yang keempat, finalisasi data nilai siswa yang eligible. Di sini kalian masuk ke data siswa lagi, dashboard siswa, nanti muncul ranking, nama, kemudian jenis studi, kemudian penilaian. Di penilaian ini ada tulisan belum terisi, dan seterusnya. Ini ada dua metode untuk mengisinya. Pertama adalah metode manual, yang kedua adalah menggunakan metode bulk upload. Pertama menggunakan metode manual itu langsung aja, misalkan siswa A, langsung aja diklik di bagian kanan itu yang ada tanda pensilnya, diklik, nanti akan muncul nilainya dari semester 1, 2, 3, sampai 6, itu kalian isi secara manual. Setelah semua diisi baru disimpan, lanjut ke siswa berikutnya, dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua menggunakan bulk upload. Di bagian import, kalian klik, kemudian di sini katakanlah kelasnya adalah IPS, reguler kelas 10 semester 1. Diunduh templatenya terlebih dahulu. Setelah diunduh templatenya, diisi sesuai dengan template, kemudian nanti kalian upload. Di-upload nanti akan muncul langsung nilainya, jadi keterangannya terisi dan seterusnya. Kemudian disimpan. Setelah disimpan, baru dilakukan finalisasi. Finalisasi data nilai untuk siswa yang eligible. Tetapi ada kejadian khusus atau catatan khusus untuk beberapa siswa ini. Yang pertama siswa pindahan, siswa yang cuti, siswa yang pertukaran pelajar, sama siswa yang tidak naik. Katakanlah di sini siswa tersebut dia pindahan dia baru masuk di semester 2. Berarti di semester 1 dia di sekolah yang pindahan tersebut. Jadi di caranya adalah kalian klik yang bagian status khusus itu, diklik, nanti pilih siswa pindahan. Siswa pindah nanti akan muncul di kurikulum, nanti diisi kurikulumnya misalkan 2006. Setelah diisi kemudian dituliskan NPSN asal sekolah awalnya. Masukkan nilai KKM-nya, kemudian juga masukkan nilainya, kemudian disimpan. Setelah ini selesai semua, jadi langsung disimpan, kemudian baru difinalisasi. Tahap yang keempat selesai. Untuk pengisian PDSS, tips dari Mister harus teliti dan harus cermat. The next video Mister akan sampaikan tentang SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.